Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Untuk mengawali ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, diberi kesempatan untuk saat teduh sejenak. Kata pembuka. Malam ini kita berkumpul untuk mengingat teladan yang Yesus tinggalkan kepada para murid, yaitu kerendahan hati. Teladan itu ditunjukkannya dengan merendahkan hati dan tubuhnya di hadapan para murid, lalu menyeka kaki mereka dengan kain dan mencucinya dengan air. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hendaknya mendorong hati kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani sesama dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami dalam persekutuan, dan kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan senantiasa memberkatinya. Pada malam hari ini, kami hendak mengucap syukur kepadamu dengan ibadah malam Kamis Putih yang merefleksikan kerendahan hati Tuhan Yesus dengan membasuh kaki para murid. Ajar kami untuk meneladani kerendahan hati, sehingga kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kiranya ibadah pada malam hari ini Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan PKJ 307, Tuhanlah kekuatanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, kini kita akan memasuki perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh bagi langkah kaki kami, agar dalam mengambil keputusan dan merefleksikan setiap jejak langkah kehidupan kami, kiranya semua seturut dan seirama dengan Engkau saja. Untuk itu ya Tuhan, terangilah kami, bukalah mata hati kami, agar di masa-masa penting akan dasar iman Kristen ini, kami mampu dikuatkan kembali dan teguhkan jalan kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus dan terangilah kami. Amin.
Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggalkan dalam pagi itu, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya Tuhan turun-menurun. Kamu hanya harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan membacakan Mazmur secara bersautan. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 116, ayat yang pertama dan kedua, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pembacaan Injil pada hari ini dari Yohanes 13 ayat 1-17 dan 31 hingga 35. Demikian Yesus Kristus menurut Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi setelah membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Kita lanjutkan di ayat 31 hingga 35. Sudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan engkau. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, pada malam Kamis Putih ini saya hendak membagikan perenungan dengan judul Dignity. Kata dignity dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita bisa mendapatkan beberapa kata gitu ya, seperti kehormatan, marwah. Kemudian kita bisa mendapatkan kata yang agak negatif seperti gengsi. Kalau positif, harga diri gitu. Harga diri sama gengsi kadang-kadang itu agak beda tipis. Nah, kata-kata ini ada kata-kata yang bisa digunakan ketika kita menerjemahkan kata dignity ke dalam bahasa Indonesia, dan penggunaannya berbeda, terutama ketika sudah mengarah kepada gengsi. Kenapa saya angkat ini? Karena gerak tubuh yang Tuhan Yesus lakukan ketika malam Kamis Putih itu adalah sebuah gerak tubuh yang menunjukkan bahwa dia sedang merendahkan dirinya. Namun di saat yang sama, ternyata ketika dia merendahkan dirinya, marwahnya gitu ya, atau kehormatannya, harga dirinya tidak seketika itu juga mengikuti gerak tubuhnya. Itu menjadi hilang harga dirinya atau kehormatan hilang, sama sekali enggak. Tapi sebaliknya justru dia semakin dihormati, terutama untuk kita pembaca-pembaca modern yang melihatnya bahwa wah, ternyata Tuhan itu saja sebagai seorang manusia yang kudus, yang suci, dia mau merendahkan dirinya. Bagaimana kita, manusia yang berdosa ini? Itu pertanyaan reflektif yang sering kali muncul. Ternyata gitu ya, orang yang memberikan dirinya, merendahkan dirinya, dan membuka dirinya, merelakan dirinya untuk menjadi pelayan bagi sesamanya, tidak melulu menjadi orang yang melepaskan atau kehilangan akan kehormatannya. Jadi nggak sejajar gitu ya, antara kesediaan kita menolong, kesediaan kita untuk merendahkan diri, kesediaan kita untuk menahan ego kita dengan hilangnya harga diri kita. Harga dirimu di mana gitu ya? Harus pertahankan posisimu gitu ya. Ternyata nggak selalu seperti itu. Nah, justru sebaliknya kemudian para murid yang dibasuh kakinya itu kemudian beberapa di antara mereka, terutama Petrus dan Yudas, justru mengkhianati Yesus karena terlalu menjaga ego dan juga gengsi mereka gitu ya. Ada nuansa ketakutan di situ, ada nuansa gengsi, ada nuansa keserakahan ya, ada beberapa nuansa yang terjadi di dalam diri Petrus dan diri Yudas. Saya tidak bisa mengatakan satu motivasi saja karena ada beberapa hal yang tampaknya muncul dalam proses di mana mereka kemudian mengkhianati Yesus. Nah, ini yang mau coba saya tekankan pada perenungan di malam Kamis Putih, soal kehormatan, harga diri sebagai seorang pelayan kehidupan. Nah, Bapak Ibu kasih, jadi saya mulai dari tradisi Yahudi tentang, atau Israel kuno tentang kata kavod. Jadi kata kavod adalah sebuah kata yang memiliki padanan dalam bahasa Inggris dignity atau honor, kehormatan, harga diri tadi ya, atau marwah itu. Nah, yang menarik adalah kata kavod dalam bahasa Ibrani itu punya akar kata yang sama dengan kata kaved. Jadi dua-duanya, jadi bahasa Ibrani itu nggak punya huruf hidup, hanya konsonan. Jadi K, V atau B dan D gitu ya. Jadi kavod dan kaved itu punya akar kata yang sama. Nah, yang lebih menarik lagi bahwa kavod itu punya akar kaved yang artinya adalah bobot atau berat, atau bobot, mungkin berat banget, nggak cocok dalam bahasa Indonesia ini ya, bobot. Sehingga orang yang memiliki harga diri atau orang yang dilihat gitu ya, memiliki kehormatan, orang yang dihormati adalah orang yang diberi bobot. Saya menghormati misalnya seorang presiden gitu ya, itu berarti saya memberi bobot khusus pada dirinya. Saya memberi kursi khusus dalam sebuah pertemuan misalnya,
karena saya memberi bobot yang cukup berat gitu ya, cukup berbobot gitu ya, cukup berbobot pada dirinya, karena dia orang terhormat gitu ya. Jadi kita memberi bobot dalam kehidupan kita, dan ini menjadi suatu hal yang naluriah dalam kehidupan kita, karena kita kemudian tidak jarang memberi bobot berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang satu sangat terhormat, yang satu mungkin kalau datang disuguhi teh, yang satu kalau datang disuguhi pakai nasi goreng gitu, yang satu penuh dengan lauk pauknya gitu, nasi putih, ayam goreng, sambal bawang dan seterusnya. Jadi bobotnya suka berbeda. Walaupun tentu tidak selalu itu kasusnya gitu ya. Ada mungkin saja ini orang deket, udah sahabat, udah kayak saudara, kemudian kita perlakukan dengan cara berbeda. Namun dalam tradisi Ibrani ini, dalam tradisi Yahudi ini, kata kavod dan kavet ini saling kawin mengawin begitu, saling berkaitan. Sehingga ketika orang bisa dengan mudahnya mengucapkan sesuatu yang tidak menghormati orang lain, itu terjadi karena memang dia tidak memberi bobot dalam kehidupannya, dalam kehidupan orang yang dihina itu gitu. Dan itu bisa terjadi dimanapun juga. Suami dan istri dan suami, ketika satu sama lain sudah nggak bisa saling menghormati, itu kata-katanya bisa kasar, tidak menghormati lagi kemudian pendapat dari suaminya atau istrinya, atau bahkan mungkin anak kecil. Kita nggak menghormati, ya kita nggak memberi bobot. Kamu tuh anak kecil, anak kemarin sore, tahu apa sih gitu ya. Sehingga kita dengan mudahnya mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti dia atau merendahkan dia. Gitu. Hal yang lain yang juga menarik dari tradisi Israel kuno ini adalah ketika mereka punya semacam kebiasaan, ketika ada seorang meninggal, lalu tidak ada keluarganya, dia katakanlah sebatang kara, walaupun tidak ada orang itu sebatang kara ya, tapi dia dalam sebuah masyarakat begitu, dia betul-betul sebatang kara, dan ketika dia meninggal, ketika dilayani nggak ada yang menangisi dia, maka gereja itu atau sinagog itu wajib, tanda kutip, wajib hukumnya mengambil, mengundang, menarik gitu ya, sekurang-kurangnya 10 orang untuk datang dan menangisi bersama orang ini. Lucu ya, lucu dalam arti bagaimana dalam tradisi Israel kuno itu ada semacam kebutuhan bahwa orang ini di mata Tuhan berharga. Kehidupannya berharga, kematiannya pun juga berharga. Sehingga tidak ada orang yang hidup dan matinya hanya numpang lewat saja. Dia perlu dihormati, diberi dignity, diberi kehormatan, diberi bobot hidup dan matinya. Dan lucunya bukan cuma orang hidup, tapi orang mati juga diberi bobot. Bahkan sangat mungkin gitu ya, ketika nama orang tua kita dihina walaupun dia sudah tidak lagi bersama dengan kita, kemudian kita merasa bahwa wah ini sebuah penghinaan gitu ya. Kita merasa tercoreng kehormatannya. Jadi ternyata kata dignity atau kehormatan itu gak cuma untuk orang yang hidup, tapi orang yang sudah mati pun juga bisa tercoreng namanya. Nah tradisi ini kemudian dipilih semua orang menangis bersama, menangisi kehidupannya, menangisi kematiannya, kehilangan, kemudian menjadi semacam memberi atau memulihkan rancangan awal Tuhan. Karena Tuhan selalu merancang bahwa manusia lahir, hidup, dan diberi sebuah nafas kehidupan karena dia diberi bobot oleh Tuhan sendiri. Dia disayangi, dicintai oleh Tuhan. Namun tidak jarang ada orang-orang yang di mata masyarakat tidak begitu diberi tempat yang terhormat. Dan ini penyakit kita. Penyakit kita bahwa kita memberi nilai bobot berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Termasuk Petrus ketika Tuhan Yesus hendak membasuh kaki dia dan teman-temannya. Kamu orang terhormat Tuhan Yesus, gak boleh kamu di depanku, berjongkok di depanku, kemudian merendahkan dirimu, kepalamu ada di kakiku, kamu menyeka kakiku dengan air. Nggak boleh, itu bukan tindakan orang yang terhormat. Kamu harus selalu berada di atas. Tapi bagi Tuhan Yesus bukan itu esensi dari kehidupan kita.
bukan menjaga marwah ternyata ya, yang menjadi esensi kehidupan. Dan menjaga marwah tidak berarti dan tidak sejajar dengan mengatakan bahwa aku nggak boleh merendahkan diriku, ini harus selalu tinggi, harus ada selalu harus ada apa, penyangga leher supaya kepalanya nggak menunduk gitu, nggak. Ternyata bukan itu cara kita menjaga kehormatan menurut apa yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Justru sebaliknya, mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan, mereka yang melayani akan dilayani, dan seterusnya. Tuhan memutarbalikkan apa yang sedang dipikirkan dan berseliweran di kepala para murid. Dan ini juga terjadi ketika kita melihat minggu-minggu sebelumnya misalnya gitu ya, ada semacam pertentangan antara para murid, siapa yang paling terhormat, siapa yang paling dicintai, siapa yang paling disayangi, siapa yang paling penting di antara mereka. Perebutannya soal itu. Tuhan tidak memperebutkan hal-hal yang demikian. Justru dia menjadi pertama untuk melayani yang lain. Mari kita pause sebentar, kita stop sebentar dengan merefleksikan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita gagal merendahkan diri karena kita merasa bahwa kehormatan kita tercoreng, bisa-bisa tercoreng gitu ya? Apakah kita pernah gagal merendahkan diri kita karena kita merasa bahwa kalau kita melakukannya maka kita kehilangan muka? Apakah kita pernah gagal memperbaiki relasi hubungan dengan sahabat dan orang-orang yang dicintai hanya karena kita menjaga kehormatan kita? Harus dijaga, kalau enggak nanti berbahaya. Apakah kita pernah melakukannya? Jikalau kita pernah melakukannya, mari kita membasuh diri kita dari hal-hal yang demikian, dari hal-hal yang terus menahan dagu kita dari merendahkan diri agar kehidupan dapat terjadi dan berjalan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, hal yang kedua atau hal berikut yang ada sudah banyak ya, yang mau coba saya tekankan pada perenungan kita pada hari ini, bahwa ketika kehormatan bergeser menjadi gengsi, maka pada saat itu kehidupan tak lagi bisa kita rayakan. Kalau yang terjadi hanyalah karena kita mempertahankan apa yang sebetulnya tidak perlu dipertahankan, karena itu diberikan dari orang lain. Tentu ada saat-saatnya di mana kita harus menjaga harga diri, kita harus menjaga kekuatan kita, dalam arti bagaimana cara kita mempertahankan cara berpikir kita, kadang-kadang kita mempertahankan cara pendapat kita, mungkin kadang-kadang kita nggak boleh terombang-ambing, itu betul. Namun di banyak kasus, di banyak situasi, sebetulnya hal itu nggak diperlukan. Gengsi menjadi awal dari sebuah jalan yang menurun, sebuah jurang yang memasukkan kita ke dalam sebuah tempat di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gengsi atas apa yang kita lihat, gengsi melihat bahwa orang-orang lain kok pakai bajunya bagus, tasnya bagus, sepatunya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, dan seterusnya. Gengsi semacam itu sangat dan sangat mungkin memasukkan kita dalam sebuah lubang hutang misalnya. Hidup yang tidak sejajar antara pendapatan dan penghasilan. Kalaupun kita memiliki penghasilan begitu banyak untuk mengikuti gengsi itu, pertanyaannya, siapa yang kita puaskan sebetulnya? Pandangan orang terhadap kita, atau sebetulnya kita? Atau jangan-jangan Tuhan tidak kita masukkan di dalam kasus itu? Gengsi juga sangat berbahaya ketika itu terjadi di dalam kehidupan kekeluargaan misalnya. Suami dan istri gengsi untuk memulai siapa yang mau membuat perdamaian ini berjalan gitu ya. Ah, dia yang salah, ngapain gue ngomong? Dia yang punya masalah, dia yang ngaco. Kenapa aku harus yang benerin gitu ya? Dan seterusnya. Demi menjaga gengsi tadi ya, kehormatan ketika sudah bergeser menjadi gengsi, dipertahankan secara negatif, menjadi gengsi negatif itu terjadi, kehidupan tidak terjadi, kehidupan mandek, stop. Komunitas, persekutuan, kehidupan bersama, stop, mandek ketika setiap orang mempertahankan kehormatannya atau gengsinya itu. Hidup
menjadi berhenti. Untuk itulah pada malam hari ini membasuh kaki menjadi semacam tindakan simbolik, namun juga sebuah tindakan yang menggelitik kita dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Bagaimana seorang murid Kristus seharusnya hidup? Bagaimana seorang murid Kristus seharusnya menempatkan dirinya, menempatkan kehormatannya terhadap situasi yang sedang kita alami. Apakah kita selama ini, misalnya sebagai manusia dan murid-murid Tuhan, menginginkan kebaikan Tuhan atau menginginkan dan menjaga apa yang sedang kita jaga ini, gitu ya, harga diri atau kehormatan itu sendiri. Nah, Bapak terkasih, setelah kita melihat bagaimana kehormatan di dalam diri kita masing-masing, kita juga melihat bagaimana kita menghormati orang lain. Kehormatan terhadap orang lain tidak berlaku begitu saja, tidak muncul begitu saja. Itu muncul dari sebuah hubungan. Dan kadang-kadang ada begitu banyak atribut-atribut yang ditempatkan atau melekat, yang itu bisa membuat orang menjadi semacam ini patut dihormati. Pangkat semakin banyak semakin memberi bobot. Jadi sepertinya orang yang berpangkat itu perlu dihormati. Gelar atau jabatan semakin panjang semakin banyak, seakan-akan itu menambah bobot manusia. Kemudian dia menjadi dihormati bagi yang lain. Saya agak ini pendapat pribadi, tidak harus ditempatkan kepada semua orang begitu ya. Saya tidak begitu gemar gitu ya ketika ada pertemuan-pertemuan di luar memakai kata pendeta di depan. Karena menurut saya itu bukan suatu bobot yang perlu dibuka begitu ya, atau dipertahankan secara umum. Dalam arti bahwa ya saya pendeta, saya terus-menerus harus menunjukkan diri, mengatur diri, mengolah diri, membentuk diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Namun saat sama saya tidak mau memakai kependetaan saya untuk menjadi alat untuk orang menghormati saya begitu ya. Karena di Indonesia, minimal di Indonesia, pemimpin agama masih dilihat sebagai orang yang kalau makan itu yang paling pertama lah gitu ya. Mulai pergi yang pertama gitu. Saya selalu mencoba untuk tidak begitu gemar menulis kata pendeta. Jadi saya tidak mengatakan bahwa orang menulis pendeta itu kesannya seperti menambah bobot. Enggak, saya hanya mengatakan bahwa saya pribadi memilih untuk tidak menuliskan itu. Dan kadang-kadang itu menimbulkan orang, loh kok nggak ditulis Pak gitu ya, nggak apa-apa, biar aja gitu ya. Buat apa sih gitu ya, menambah bobot yang nggak perlu gitu ya. Bagaimana kita menanggapi orang lain, bagaimana kita melihat dan memperhatikan dan menilai orang lain tergantung bagaimana apa yang kita lekatkan dalam kehidupan orang tersebut. Pangkat, jabatan, gelar, bahkan mungkin nama keluarga, gitu ya, nama pendahulu, nama orang tua, atau bahkan mungkin kalau kita ini pasti suka mendengar gitu. Saya ini keturunan sini gitu ya. Lalu seakan-akan nama buyut atau siapapun itulah gitu ya, itu menambah bobot kehidupan atau identitas seseorang itu. Waduh, ini anaknya penjaga siapa gitu ya. Wah, ini anaknya Ki siapa atau Ajeng siapa, Romo siapa, dan seterusnya lah gitu ya. Entahlah, atau marganya dari marga mana gitu ya. Oh, ini bapak dulu siapa. Wah, itu kemudian menambah bobot dari si orang itu. Dan juga menambah bobot, sangat mungkin menambah bobot cara kita melihat orang tersebut. Kita mengingat dia sebagai, oh dia anaknya si ini nih, harus hati-hati, harus dihormati. Itu sangat mungkin terjadi. Tadi ya, gelar, jabatan, pangkat, bahkan mungkin nama keluarga, marga, bisa menjadi sesuatu yang menambah bobot seseorang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghormati orang yang paling kecil? Kalau kita menghormati orang hanya karena apa yang melekat dalam tubuhnya, pangkat, jabatan, gelar, dan marga. Karena semua itu sangat mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang kecil.
Dan gelar itu sebetulnya nggak dimiliki oleh para murid. Jadi para murid ini sebetulnya orang-orang, ya ada satu atau dua yang memiliki bobot cukup berat di dalam kehidupan masyarakat, tapi lainnya tidak. Lainnya orang-orang biasa, orang-orang yang bobotnya ringan. Ini kelas bulu gitu ya. Kalau kelas bantam gitu ya, heavyweight itu beda lagi. Paulus itu kelas berat karena dia seorang anggota Sanhedrin, tapi lainnya para murid ya. Paulus bukan para murid ya. Paulus sahabat Kristus, walaupun dia berjumpa dengan Kristus. Nah, para murid ini kelas bulu gitu ya, cetek. Tapi Tuhan mau merendahkan dirinya. Sehingga dengan kata lain, Tuhan tidak melihat apa yang melekat dalam kehidupannya, tapi apa yang berada di dalam hatinya, yaitu kreasi Allah, ciptaan Allah. Dan itulah sebetulnya akar dari dignity, akar dari harga diri, kehormatan yang kita bisa bangun dari iman Kristen. Setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang indah. Dan dalam ciptaan itulah kita bisa merangkul setiap orang, menghormati setiap orang, memberikan penghargaan yang sewajarnya untuk semua orang. Jangan gak wajar begitu ya, itu bisa berbahaya. Kita bisa memberikan apa yang baik, apa yang memang tempatnya kepada semua orang tanpa harus mengatakan pilih-pilih ataupun membeda-bedakan. Dan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua. Bagaimana Tuhan melihat manusia, bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana Tuhan melihat sesama kita, orang-orang di samping kanan kiri kita. Bukan karena jabatannya, bukan karena gelarnya, bukan karena marganya, bukan karena apa yang melekat, tapi apa yang Tuhan ciptakan itu adalah baik adanya. Setiap ciptaan Tuhan memiliki kehormatannya masing-masing, memiliki tempat bobot di mata Tuhan sebagai ciptaan yang kucintai, yang dicintai oleh Kristus. Sehingga baiknya lah kita juga berlaku hal yang sama. Untuk itu di malam hari ini, di malam Kamis Putih ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, mari kita merefleksikan satu kata ini. Satu kata yang sangat sederhana, tapi punya dampak yang cukup luas. Satu konsep yang sederhana namun tidak jarang membuat membuat jurang yang dalam di antara aku dan dia, di antara kita semua. Menjaga kehormatan seakan-akan sebagai sebuah tindakan yang mulia, namun sebetulnya dia sekedar sebuah refleksi dari ketidakmampuan kita melihat orang apa adanya. Karena sebetulnya maaf, tanpa apa yang menempel itu, setiap manusia cukup. Kenapa? Karena dia diciptakan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Gambaran dan kemuliaan Allah bersinar di dalam diri setiap orang, bukan melalui apa yang menempel, namun melalui apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan manusia. Selamat memasuki hidup yang merayakan kehormatan yang datang dari Tuhan. Selamat memasuki sebuah hidup menghamba yang tidak meluluhkan kehormatan harga diri kita. Selamat memasuki hidup menghamba yang membuat kita mampu untuk hidup bagi orang lain, melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat dia. Jangan silakan dengan hal-hal yang lain, tapi lihatlah apa yang Tuhan lihat dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dengan demikian, ketika kehormatan tidak slip menjadi gengsi, maka pada saat itu kita percaya, saya dan kita semua bisa dan sangat mungkin menjalani hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
sahabat dan saudara-saudaraku semua, malam ini kita hendak belajar menghayati hidup rendah hati, mengasihi dan saling melayani. Sebab Yesus telah lebih dahulu merendahkan hatinya untuk melayani para murid dan kita semua. Dibasuhnya setiap kaki para murid sebagai tanda kasih di antara semua orang yang percaya. Kini mari kita saling membasuh kaki untuk menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita terus saling melayani. Dimulai dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Mari. Gerakan simbolik ini menjadi petanda bahwa kita hendak membersihkan hati dan pikiran kita. Sembari mencuci tangan, kita berdoa, "Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersihkanlah kami." Amin. Setelah kita membersihkan hati kita, kini kita membasuh kaki dari keluarga dan para sahabat yang hidup bersama dengan kita. Sembari membasuh kaki, mari kita menceritakan kembali kisah kehidupan Kristus, kisah kehidupan dan pelayanannya, di mana dia memberikan diri dan detik-detik menuju kayu salib, dia menunjukkan hidupnya sebagai seorang hamba yang merendahkan diri. Ulangi ini dan ceritakan kembali agar kisahnya terus diingat dan menjadi narasi kehidupan kita juga, para hamba Kristus. Kita ambil waktu bersama-sama dengan keluarga menghayati kembali kisah ini, dan kiranya boleh juga menjadi kisah dari keluarga kita masing-masing. Keluarga yang saling melayani dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersihkanlah kami. Amin. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersihkanlah kami. Amin.
lebih sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbaharui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, di tengah situasi sekitar kami yang hari-hari ini tampaknya belum menunjukkan kehendak-Mu dan pesan-Mu untuk terus saling mengasihi dan hidup dalam ikatan kekeluargaan. Kami sebagai orang-orang yang telah dibasuh dan membasuh, kiranya pesan ini semakin kuat dalam kehidupan kami, bahwa ada kehausan akan cinta kasih di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan jadikanlah kami alat-Mu untuk menebarkan cinta kasih itu. Jadikanlah kami ya Tuhan alat-Mu untuk menyisakan, tidak menyisakan ruang-ruang kebencian. Karena semuanya diisi dengan pengampunan, dengan hati yang terbuka untuk memperbaiki relasi, dengan hati yang senantiasa rindu untuk mendekat dengan yang lain dan bukan menjauh. Kiranya pada malam hari ini, ketika kami hendak memasuki kesengsaraan-Mu dan nantinya kedukaan yang mendalam dalam Sabtu Sunyi dan juga kebangkitan-Mu, kami diingatkan ada tugas besar yang harus kami lakukan. Kami sebagai pribadi dalam keluarga, jadikanlah kami pembawa lilin kedamaian di tengah-tengah keluarga kami. Aturlah dan tatalah hati kami, telinga kami, mulut kami ya Tuhan,
agar kesatuan keluarga dimulai dari kami juga. Kami juga berdoa agar kami sebagai seorang anggota di dalam masyarakat, kami pun juga boleh menunjukkan lilin-lilin perdamaian itu di sekitar kami, dengan bersahabat dengan banyak orang, dengan tidak memprovokasi teman dan orang-orang sekitar kami dengan kata-kata yang menyakitkan, namun sebaliknya kata-kata kami menenangkan dan bukan menjadi sebuah provokator akan kekerasan. Kami juga berdoa agar setiap kami sebagai anggota warga negara dari bangsa Indonesia, satu dari jutaan manusia di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, jadikanlah suara kami, kehadiran kami bermakna di bangsa ini, agar kami sebagai orang-orang yang sudah dikasih oleh Kristus juga boleh mengasihi bangsa ini. Tanpa pandang bulu kami mencoba untuk merangkul sebanyak-banyaknya sahabat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya posisi mental yang sama juga ada dan dimiliki oleh para pemangku kepentingan, para pemimpin bangsa ini, para pengambil kebijakan, namun juga sebanyak-banyaknya manusia di tengah-tengah Indonesia ini ya Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu, jadikanlah gereja ini alat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya di tengah-tengah tangis dan juga kehilangan yang dirasakan di tengah-tengah peperangan yang terjadi di Ukraina, walaupun jauh namun kami merasakan sesama manusia ada nilai yang tercoreng, dan kiranya kekerasan itu tidak menular dalam kehidupan kami dalam bentuk apapun juga, namun sebaliknya kami menebarkan pengampunan, perdamaian, dan juga kehidupan yang perlu diperjuangkan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami pada malam hari ini. Di tengah kesadaran kami akan betapa hausnya dunia akan cinta kasih, jadikanlah kami alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Persembahan akan diiringi dengan kidung jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan.
hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Kita haturkan persembahan ini dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, bersama-sama kami mengucap syukur kepadamu karena malam ini kami sudah beribadah Kamis Putih dan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap. Kiranya Tuhan berkati semua yang sudah kami dengar malam ini, sehingga bisa menjadi pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Berkat kemurahan-Mu pula ya Tuhan, malam ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, agar dapat berguna untuk perluasan kerajaan-Mu, terkhusus di GKJ Pamulang ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya pelayanan yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami Tuhan, agar senantiasa bisa menjadi sumber penghidupan kami sehari-hari. Doa dan persembahan ini kami naikkan dengan menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh
dosaku. Jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.